Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada sore hari ini adalah seputar surat yang kalau boleh dikatakan surat ini adalah perempuan banget. Dan ini menunjukkan bahwasannya agama Islam itu sejatinya perhatian terhadap perempuan. Dan tidak nanggung-nanggung Al-Quran membahas tentang kekhususan perempuan itu di dalam Al-Quran dalam dua surat. Pertama surat An-Nisa dan yang kedua adalah surat At-Talaq. Yang surat An-Nisa jelas semua orang ketika ditanya apa arti An-Nisa, perempuan, nggak ada yang menerjemahkan surat laki-laki. Maka ini surat perempuan. Tidak ada di Al-Quran itu surat laki-laki. Dan begitu juga dengan surat At-Talaq, ini identik dengan perempuan. Walaupun demikian, seorang laki-laki tetap dianjurkan untuk mempelajari surat At-Talaq. Bahkan kalau perlu, misalnya seseorang itu sebelum belajar misalnya fikih usroh, fikih rumah, belajar tentang parenting dan lain sebagainya, tentang bab nikah, sebelum membahas tentang fikih munakahat, fikih tentang pernikahan, seseorang juga harus belajar tentang fikih perceraian. Jangan sampai seseorang habis belajar fikih pernikahan kemudian langsung belajar fikih poligami. Padahal lebih penting fikih perceraian dibanding fikih poligami. Karena apa? Namanya hubungan rumah tangga, seseorang yang dipertemukan oleh Allah setelah sekian puluh tahun kemudian disatukan, itu sulit untuk menyatukan pikiran, menyatukan ego masing-masing, kemudian dan lain sebagainya. Maka sangat mungkin seseorang ketika menikah itu lebih dekat kepada perceraian poligami. Jelas perceraian. Maka jangan sampai seseorang ketika belajar fikih poligami semangat, tapi belajar fikih perceraian itu malas. Dan ini dibuktikan banyak orang masalah perceraian itu banyak yang nggak tahu. Kayak contohnya Ustadz, saya suami saya mengatakan kamu saya cerai, apakah jatuh cerai kepada saya? Ada juga seseorang suami yang akhirnya menceraikan istrinya padahal semalam baru berhubungan badan, kemudian siangnya atau sorenya dicerai. Padahal itu tidak boleh seperti itu. Maka ini membuktikan bahwasannya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama butuh tentang fikih perceraian. Tapi bukan berarti ini kita belajar fikih perceraian, nggak mau saya belajar, saya nggak mau, pengen rumah tangga saya cerai. Ya bukan. Namanya ada sebuah kaidah sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai ternyata rumah tangga kita ini secara hukum syariat sudah dihukumi, kita ini sudah bercerai, tapi ternyata kita masih satu rumah dengan misalnya suami kita dan lain sebagainya, padahal secara hukum itu sudah jatuh cerai. Dan begitu juga jangan sampai seseorang itu menjatuhkan perceraian itu sembarangan. Maka cerai itu ada tolak sunni dan tolak bid'i, yaitu tolak yang sunnah
yaitu seseorang menceraikan istrinya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak bisa seseorang itu asal mencerai, tidak bisa. Begitu juga dengan tolak bid'i. Apa itu tolak bid'i? Kayak contohnya seseorang menceraikan istrinya padahal semalam habis berhubungan badan. Atau misalnya menceraikan istrinya padahal istrinya itu dalam kondisi hamil atau haid. Nggak bisa. Saya cerai ya. Kamu saya cerai, nggak bisa. Harus ada aturan-aturan tersendiri. Atau misalnya ternyata perceraian yang tidak diperbolehkan, seperti contohnya para ulama mengatakan antara tolak sunni, tolak yang sunnah sesuai sunnah, dengan tolak bid'i, tolak yang perceraian yang menyisih aturan, itu ada namanya tolak ghairu sunni walah ghairu bid'i, yaitu perceraian yang tidak dikatakan sesuai aturan agama dan juga tidak bisa dikatakan perceraian yang tidak menyelisihi syariat agama. Contohnya apa? Seorang laki-laki menceraikan istrinya yang ternyata dia belum haid. Mungkin nggak? Mungkin. Sangat mungkin. Contohnya apa? Rasulullah SAW itu menikahi Aisyah itu usia 6 tahun. Aisyah itu nikahi Rasulullah usia 6 tahun. Namun satu rumah, satu atap itu ketika usia 9 tahun. Dan para ulama sepakat bahwasanya perempuan paling cepat haid itu usia 7 tahun. Paling cepat itu 7 tahun, namun 9 itu paling cepat, perempuan itu paling cepat haid adalah usia 9 tahun, walaupun ada yang usia 7 tahun itu ada. Itu paling cepat umumnya, ini dihukumi paling cepat umumnya itu 9 tahun. Tapi ada juga yang ulama mengatakan 7 tahun karena memang ada kasus perempuan itu haid usia 7 tahun. Tapi umumnya perempuan itu haid usia 12 tahun. Maka oleh karena itu sangat mungkin seseorang menikahi perempuan yang belum haid. Ya kalau misalnya mana mungkin lah, itu kan Rasulullah, ya sudah. Perlu disebutkan namanya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu, Indonesia itu dihebohkan dengan seorang pengrajin jam tangan atau mebel itu menikahi seorang perempuan yang masih muda, yang disebut dengan Syekh Puji. Itu sangat mungkin bisa jadi istrinya itu si Ulfa itu bisa jadi itu belum haid, bisa jadi. Apalagi zaman dulu itu perempuan haid itu biasanya usia 12-13, itu kok nggak salah masih di bawah itu. Umat Indonesia yang setahu saya paling cepat itu ya 12 itu umumnya lah ya, 12. Ya kalau sekarang perempuan, kalau ada anak perempuan haid usia 9 tahun saya percaya. Karena banyak pergaulan zaman sekarang itu berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Orang zaman 10 tahun yang lalu itu misalnya ada perempuan disenggol laki-laki, aduh aku hamil gitu. Ada seperti itu. Saking polosnya. Kalau sekarang kayak gitu udah biasa, bahkan saking biasanya kadang kalau ada perempuan nggak pernah disentuh laki-laki, kamu apa nggak laku ya? Begitu. Kalau 10 tahun yang lalu seperti itu. Dan ini saya lihat sendiri, adik kelas saya kan pernah dicium, dipaksa sama temannya dicium. Jadi lewat kemudian dicium. Kemudian perempuan tersebut itu merenung, meratap di pojokan. Tak kira siapa? Karena waktu itu saya itu kelas 6 SD kalau tidak salah. Artinya kan saya paling tua di sekolahan tersebut dan saya waktu itu menjadi ketua kelas. Tak tanya itu kenapa itu kok nangis di pojokan itu adik kelas 2 SD itu, masih ingat saya. Saya habis dicium lah, kenapa kau dicium? Saya takut hamil. Oh ya wis. Ya taruhlah itu sekitar 10-an tahun yang lalu. Kalau sekarang ya nas'alullah salamata wal afiyah, semoga Allah melindungi anak keturunan kita. Nah seperti itu. Jadi sangat memungkinkan seseorang ya
mencerai istrinya, ternyata istrinya itu belum haid. Maka oleh karena itu fikih perceraian itu harus dipelajari baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya wajib, bukan cuma Bu kamu aja yang belajar, bapak nggak usah. Ya enggak. Apalagi semangat belajar fikih poligami sebelum fikih perceraian. Poligami itu nggak setiap orang itu bisa. Apalagi bapak-bapak halu cuman mengidamkan poligami, nggak kesampaian. Daripada mengidamkan poligami, mending belajar fikih perceraian. Gimana caranya biar hubungan saya dengan istri saya itu tetap langgeng. Biar saya ketika ada permasalahan tidak mudah mengatakan cerai. Jengkel dikit, kamu saya cerai. Itu jangan, hati-hati, itu jatuh perceraian seperti itu. Maka kalau misalnya seseorang itu kan tidak boleh menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Ya, misalnya kalau mau menceraikan istrinya nanya dulu, Dek, Bu, lagi haid enggak? Oh enggak. Lagi, ya udah ditunggu gitu. Ditunggu. Kemudian paling enggak kan ditunggu 2 pekan. Dan bisa jadi karena ada aturan seperti ini kan akhirnya seseorang nggak jadi gitu loh. Inilah pentingnya fikih perceraian itu seperti itu, biar orang itu tidak mudah mengatakan cerai. Dan seorang laki-laki ketika belajar fikih perceraian, dia akhirnya berpikir, jangan sampai bisa jadi ya mungkin ini hanya emosi sesaat dan tidak pernah saya temukan orang setelah bercerai itu langsung yes, alhamdulillah saya akhirnya bercerai. Tidak ada. Umumnya orang setelah mengatakan cerai nyesel, kenapa saya cerai. Akhirnya kan ada laki-laki setelah dia berhasil menceraikan mantan istrinya, saya bisa menikah dengan perempuan yang lain. Ternyata tidak semudah itu. Begitu juga sebaliknya, alhamdulillah saya akhirnya bisa dicerai oleh suami saya bisa misalnya, mohon maaf, ternyata punya pria idaman lain, dikira akhirnya bisa dinikahi oleh pria tadi, belum tentu. Apalagi ketika perceraian tersebut itu dimulai dengan sesuatu hal yang salah gitu loh. Sampai pun dalam aturan ini, dalam surat At-Thalaq ini, kalau seandainya laki-laki dengan perempuan itu ternyata terjadi perceraian, harus dalam perceraian yang baik-baik. Tidak ada kata dendam, tidak ada saling maki-memaki, tidak ada kata saling menyebarkan aib kesalahan pasangannya yang terdahulu. Tidak boleh seperti itu. Haram hukumnya. Bukan berarti setelah cerai akhirnya saya bisa mengumbar aib pasangan saya ke khalayak umum, tidak boleh. Tetap ada aturannya. Maka inilah pentingnya seseorang mempelajari fikih perceraian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu. Pertanyaannya di sini, apakah Nabi Muhammad SAW pernah menceraikan istrinya? Pernah? Enggak. Hampir. Kalau dikatakan perceraian, hampir diceraikan. Tapi di sini kenapa ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kalau kamu ingin menceraikan istri-istrimu? Padahal Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menceraikan istrinya. Itu yang pertama. Kedua, sekelas nabi, masa rumah tangganya itu cekcok? Kan logikanya begitu ya. Kan namanya nabi kan orang pilihan, pasti istrinya adalah istri perempuan pilihan. Masa rumah tangganya sampai terjadi perceraian? Kan tidak mungkin. Itu secara logika loh, kita berbicara tentang logika, tidak mungkin. Tapi kenapa di sini kok Nabi Muhammad khitabnya yang diajak berbicara adalah wahai nabi? Maka jika Nabi Muhammad SAW saja itu yang dijadikan topik pembahasan di sini yang disebut, maka lebih layak lagi orang yang bukan nabi, umatnya gitu loh. Nabi Muhammad SAW saya tidak mungkin. Maka para ulama mengambil kesimpulan ketika ada sebuah ayat di dalam Al-Quran itu disebutkan nabi, maka
kewajiban tersebut itu lebih ditekankan lagi untuk umatnya, meliputi umatnya, bukan berlaku sebagai nabi, untuk nabi saja. Artinya aturan perceraian ini hanya untuk berlaku untuk para nabi, enggak, juga untuk umatnya. Maka idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai Nabi, kalau seandainya engkau ingin menceraikan istri-istrimu, maka fatalliquhunna liiddatihinna, maka ceraikanlah pada iddah waktu-waktu yang telah ditentukan. Tidak bisa sembarangan, lagi hamil kamu saya cerai, tidak bisa. Kapan kalau mau mencerai? Anak kandungannya dilahirkan dulu baru dicerai. Misalnya sang perempuan akhirnya melahirkan pada bulan 10 tanggal 9 jam 11 pagi. Nah, ketika selesai melahirkan langsung ngomong, "Dek, kamu saya cerai." Itu boleh. Tapi mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, itulah pentingnya aturan perceraian. Nggak boleh seseorang itu sembarangan untuk menceraikan pasangannya. Jadi kalau misalnya mau menceraikan, nunggu lagi hamil, misalnya manggel bang sama istrinya, tunggu dulu, nunggu lahiran. Mungkin nggak sah lahiran, akhirnya kamu tak cerai. Nggak mungkin. Ternyata anaknya lucu. Setelah mungkin, mau anak lucu, mungkin saya bisa cari istri lain, mungkin loh ya. Tapi saya ternyata istrinya itu sayang banget sama anaknya, sayang betul. Akhirnya timbul rasa kasihan, nggak jadi. Nah begitu juga, nggak boleh seseorang itu asal-asalan. Fatalliquhunna liiddatihin, maka ceraikanlah istrimu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ada waktu boleh diceraikan, boleh tidak. Wa ahsul iddah, dan hitunglah iddahnya. Jadi kalau misalnya diceraikan, akhirnya terjadi perceraian, kapan seorang laki-laki dengan istrinya itu akhirnya pisah? Setelah 3 kali masa haid. Selama masih dalam 3 kali masa haid ini, seorang laki-laki boleh rujuk kepada istrinya tanpa persetujuan istrinya. Misalnya, ini kan iddahnya perempuan yang diceraikan itu kan 3 kali haid. 3 kali haid. Haid pertama itu seorang laki-laki masih boleh untuk rujuk. Haid kedua masih boleh rujuk. Haid ketiga, nah haid ketiga kapan batasannya? Yaitu ketika seorang perempuan itu sudah mandi junub. Nah misalnya seorang perempuan dia sudah 3 kali haid, tinggal mandi junub. Boleh misalnya seorang wanita mengatakan kepada suaminya, "Mas, ini saya sudah haid ketiga, dan ini saya sudah suci. Setelah ini saya mau mandi junub. Kamu mau rujuk sama saya atau tidak?" Itu boleh mengatakan seperti itu. Karena apa? Walaupun dia haidnya sudah berhenti, namun dia belum mandi junub, maka seorang laki-laki masih boleh untuk rujuk atau kembali kepada istrinya tanpa persetujuan istrinya. Beda. Kalau misalnya ternyata sudah lewat 3 kali haid, maka kalau seorang laki-laki atau perempuan itu ingin kembali lagi dengan suaminya, maka harus dengan akad baru. Jadi akad baru ya ada mahar, ada ya ada acara kecil-kecilan lah. Ada saksinya, itu baru boleh, itu baru sah. Kalau sudah lewat 3 kali haid dan perempuan itu sudah mandi junub, mandi besar, mandi wajib, kalau misalnya tidak rujuk, tidak kembali dengan misalnya akad baru, saksi baru, ada mahar, maka kalau terjadi hubungan badan, maka itu masuk kategori zina. Wattaqullaha rabbakum, dan hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La tuhrijuhunna min buyutihinna, dan janganlah engkau, wahai laki-laki, engkau mengeluarkan istrimu dari rumahmu. Artinya selama masa iddah tetap dalam misalnya satu atap, satu rumah, nggak boleh dipisah.
Maka tidak tepat misalnya ada seorang laki-laki, seorang suami mengatakan, kamu saya cerai, kamu pulang sana ke bapakmu. Padahal bapaknya sudah nggak ada, ibunya sudah tidak ada. Lah mau pulang kemana? Ke kuburan, kan kasihan. Maka itu tidak tepat. Maka kalau misalnya terjadi perceraian masih dalam masa iddah, tetap di satu atap rumah. Tidak boleh perempuan itu keluar. Akhirnya perempuan tersebut kabur. Saya tak kabur lah. Tidak tepat. Tuh, ini bukti bahwasanya perempuan tersebut itu tidak paham fikih perceraian. Begitu juga seperti laki-laki tadi, udah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Padahal masih dalam masa iddah, tidak boleh seperti itu. Itu tidak boleh, ya. Jadi perceraian itu ada aturannya. Tidak boleh seseorang asal-asalan dalam bercerai. Wala yahruzna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dan perempuan tadi wala yahruzna, tidak boleh dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, misalnya kabur. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia mendapatkan fahisyah, kekejian. Misalnya, kenapa sang perempuan itu tidak satu atap atau satu rumah dengan suaminya? Itu masih statusnya suami loh, walaupun sudah jatuh cerai. Selama belum iddah 3 kali haidnya itu belum selesai, masih dihukumi sebagai suami istri. Maka oleh karena itu, kalau seandainya istrinya itu, misalnya suaminya meninggal, istrinya itu masih dalam masa iddah, maka dia tetap dapat warisan. Tetap dapat warisan kalau masih dalam masa iddah. Nanti kalau ibu-ibu mau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kertas, nanti ditanyakan di akhir. Jadi kenapa kok aturan seperti ini? Ya biar laki-laki itu berpikir. Bisa jadi ketika masih satu atap, seseorang itu tetap berpikir, oh kasihan ternyata istriku setelah tak cerai luntang-lantung dan lain sebagainya, tak lihat. Akhirnya kan timbul rasa kasihan, dan bisa jadi seseorang itu akhirnya kembali rujuk kepada pasangannya. Beda kalau misalnya tadi istrinya kabur, pulang ke rumah orang tuanya, malah bisa jadi maslahat rujuk kembali itu bisa jadi tidak terjadi. Maka seorang perempuan tuh boleh keluar dari rumah suaminya ketika ada kekejian, misalnya suaminya itu suka menyiksa, mendolimi, menyakiti, melukai, boleh ketika itu. Boleh misalnya keluar dari rumah suaminya, boleh. Dan kapan seorang perempuan boleh keluar dari rumah suaminya? Ya ketika sudah selesai masa iddah. Ketika sudah selesai masa iddah, sudah seperti ajanib, ajnabi. Maka oleh karena itu kalau mau rujuk harus dengan mahar, ada saksi, kemudian ada mahar. Ya walaupun seandainya ya udah mas nggak usah pakai mahar, boleh, selama perempuan itu pihak perempuan mempelai perempuan itu mengikhlaskannya. Kalau nanti saya katakan pihak perempuan, malah nanti istrinya legowo tanpa ada mahar, pihak keluarga harus pakai mahar, kan itu masih pihak perempuan. Maka bahasa Indonesia itu kadang perlu diperjelas, ribet, agak ribet bahasa gitu. Maka seperti ini. Wa tilka hududullah, dan itu adalah aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika membuat sebuah aturan ada hikmahnya. Ya hikmahnya tadi agar seseorang itu bisa rujuk, bisa kembali dengan pasangannya. Toh setiap kita kan pengen kembali kepada pasangannya. Nggak ada orang setelah cerai itu malah seneng, itu nggak ada. Umumnya itu orang setelah cerai itu nyesel. Entah penyesalannya disadari cepat atau lambat. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Dan barang siapa yang melampaui atau melanggar aturan hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, faqad dzalama nafsah, sejatinya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Misalnya ternyata dia menceraikan istrinya, kondisi istrinya dalam kondisi
hamil. Orang kadang kalau sudah cerai itu akhirnya kan sudah tidak peduli dengan nafkah. Padahal selama perempuan itu dalam masih masa iddah, laki-laki wajib untuk menafkahi istrinya, karena bisa statusnya istri. Buktinya tadi kan dia masih berhak untuk menerima warisan selama belum selesai masa iddah. La tadri la Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Bisa jadi ketika engkau mentaati aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah menjadikan atau Allah menakdirkan sesuatu yang di luar prediksimu. Ada seseorang cerai, ribut, lempar misalnya piring, lempar gelas, vas bunga dipecahin, tapi dia mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Istrinya tidak boleh keluar, istrinya juga tidak kabur di rumah tersebut, tetap di situ sampai selesai masa iddahnya. Bisa jadi setelah itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka kembali. Bukankah ketika misalnya seorang perempuan tidak keluar dari rumah suaminya dan suaminya tidak mengeluarkan istrinya dari rumahnya, bisa jadi kan timbul nostalgia. Misalnya lihat kaca, lihat nerak piring, oh ini dulu saya sama Mas Aji misalnya, itu dulu beli rak piring ini perjuangan sampai Mas Aji lembur, saya juga nyari tambahan hanya untuk beli rak piring ini. Akhirnya kan teringat nostalgia masa-masa indahnya, sangat mungkin untuk akhirnya rujuk. Itulah hikmahnya. Beda kalau misalnya perempuan kabur dari rumah suaminya mengeluarkan istrinya dari rumahnya, akhirnya potensi untuk nostalgia itu kecil. Kan setiap kita kan ada ngelihat barang-barang yang dulu ini ada kenangan tersendiri, kan akhirnya mengingat masa-masa indah. Dan masa-masa indah itu yang akhirnya membuat seseorang urung untuk menceraikan istrinya, menceraikan pasangannya. Fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fa'alikuhunna bima'ruf. Fa'idha balagna ajalahunna, ketika seorang perempuan itu telah selesai dari masa iddahnya, sudah selesai haidnya 3 kali haid, maka fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalau misalnya masa iddahnya itu sudah selesai, maka engkau boleh menahannya. Kayak tadi misalnya istrinya belum mandi junub, suaminya tahu ini haid ketiga, istrinya sudah bersih, sudah suci, tinggal mau mandi. Misalnya istrinya mau mandi langsung, dek bentar dek, kita balikan, boleh tanpa harus atas izin istrinya. Istrinya mau setuju atau enggak masalah. Karena itu masih dalam masa iddah. Selama masa iddah tidak butuh persetujuan sang perempuan. Beda kalau misalnya sudah selesai dari masa iddahnya, dia sudah suci yang ketiga dan sudah mandi. Ya bisa jadi ternyata suaminya itu tahu istrinya ini haid terakhir, sudah suci. Istrinya juga tahu kalau saya mandi, maka suami saya kalau mau balikan sama saya harus atas izin saya. Kalau saya nggak ridho, nggak bisa. Akhirnya istrinya cepat-cepat lari ngibrit mandi. Suaminya narik. Ya bisa jadi kan. Malah setelah itu karena dua-duanya saling paham fikih perceraian, akhirnya Allah takdirkan bisa jadi kepleset bareng, akhirnya ketawa bareng, nggak jadi cerai. Kan sangat mungkin. Ini ya berandai-andai ya, tapi ya sangat mungkin itu terjadi. Inilah pentingnya seseorang itu paham fikih, paham aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Au fariquhunna bima'ruf, atau ketika ternyata dua-duanya tidak menemukan kecocokkan, suaminya tidak ingin balikan dengan istrinya juga nggak pengen balik kepada suaminya,
Akhirnya sang istri mandi junub, mandi wajib, dan setelah itu sudah berlaku dia bukan mahram. Artinya kalau misalnya dia selama ini tinggal di rumah tersebut, ya sejak saat itu dia harus menutup auratnya karena dia sudah bukan mahram lagi. Dan ketika terjadi perceraian, au fariquhunna bima'ruf, maka ceraikanlah dengan cara yang baik. Cara yang baik itu tidak saling mengumbar aib pasangannya. Oh, kamu akhirnya ketika ketemu, kamu kenapa sih dulu cerai? Itu emang suami saya emang brengsek gitu misalnya. Atau ketemu suaminya ketika ketemu temannya, itu kenapa kamu dulu cerai sama istrimu? Oh, itu emang istri saya emang kurang ajar gitu, dinasihati susah gitu, emang bebal, ngeyelan, kan disebutkan. Nggak boleh seperti itu, tetap harus dijaga rahasianya, aibnya tetap harus dijaga, nggak boleh sembarangan disebarkan. Itu namanya zalim. Maka fariquhunna bima'ruf, maka ceraikanlah dengan cara yang baik, tidak ada dendam, tidak ada saling mengumbar aib, tidak ada saling permusuhan, saling jelek-jelekan. Maka itu kan enak gitu loh. Nah, inilah kenapa kok Ustadz, memang ada orang yang ketika cerai dengan cara yang baik-baik, nggak ada permusuhan, tidak ada dendam. Ada kalau mereka berdua saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin orang yang bertakwa tetap terjadi perceraian kok. Ya, sekelas sahabat aja ada yang cerai. Tapi apakah setelah terjadi perceraian saling mengumbar aibnya? Tidak. Tidak ada sama sekali. Baik gitu loh, hubungannya tetap masih hubungan baik. Itu tidak hubungan baik itu ya boleh asal-asalan, enggak, karena kan non mahram. Ya tidak saling mengumbar aib, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkambing hitamkan. Yang justru yang terjadi sekarang kan karena orang nggak paham fikih perceraian. Akhirnya ketemu temennya, mantan pasangannya, disebarkan aibnya, disebutkan ini. Atau misalnya ada orang lain ingin menikahi bekas mantan istrinya atau bekas mantan suaminya. Akhirnya orang yang ingin nikah tadi dibisikin, kamu jangan nikah sama dia, dia itu begini dan begitu, kamu nanti akan jadi korban kayak saya dulu. Tidak boleh seperti itu, zalim. Wa ashidu dawai adlim minkum, dan ketika seseorang misalnya bercerai, hendaklah wa ashidu dawai adlim minkum, dan hendaklah ada saksi dari perceraian tersebut. Wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian tersebut karena Allah. Artinya ketika seseorang itu cerai karena Allah, dan ketika menikah juga karena Allah. Karena hubungan suami istri, hubungan rumah tangga, kita perlu ingat ini hubungan dibangun di atas kalimatillah. Maka tidak jarang ketika misalnya Pak Wali, Pak Mudin, wali nikah, ketika mau menikahkan, ingat kalian nikah ini dengan kalimat Allah. Dan begitu juga ketika terjadi hubungan badan, itu juga dengan kalimat Allah. Seorang ketika berhubungan badan harus membaca doa. Begitu juga ketika ada doa pengantin, suami memegang ubun-ubun istrinya, kemudian didoakan, kemudian sholat 2 rakaat bersama, itu ada. Itu semua dengan bikalimatillah, dengan kalimat Allah. Tidak ada misalnya cuman ketika megang pun dahi istrinya wes bablas anginnya, kan nggak mungkin. Kan tetap ada doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha, dan lain sebagainya. Itu doanya kan menyebut nama Allah, tidak boleh. Maka kalau cerai atas nama Allah, karena Allah, dan ketika menikah karena Allah, maka ketika bercerai pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah peringatan, pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Maka salah satu bukti bahwasannya seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya belajar fikih perceraian. Karena tidak boleh seseorang itu menceraikan asal-asalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ini ada sebuah faedah yang luar biasa di ayat ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Nih, coba bayangkan Bu, ini surat At-Thalaq itu pembahasannya apa sih? Cerai. Tapi kenapa di sini wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja? Apa hubungannya perceraian dengan ketakwaan? Nah, hubungannya apa? Ditambah lagi ayat setelahnya berhubungan dengan rizki. Apakah setelah bercerai rizkinya tambah lancar? Seperti itu? Nah, ini ada rahasianya. Begini Bu, cerai, ketika seseorang terjadi perceraian, misalnya sepasang suami istri itu terjadi perceraian, itu adalah dalam kondisi sedrop-dropnya orang, terpuruk, benar-benar terpuruk. Masalah terbesar di muka bumi ini adalah perceraian. Orang misalnya nggak punya duit, dia masih bisa bahagia, masih bisa mesem guyu. Tapi kalau berbeda dengan orang yang cerai, nggak ada orang ketika cerai malah habis itu apa? Ketawa, nggak ada, seneng nggak ada. Maka kalau pengen cerai, setelah cerai bahagia, bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Ketika bercerai dengan pasangannya karena Allah, mengikuti aturan, mengikuti rambu-rambu yang Allah tetapkan, tidak asal menjatuhkan perceraian. Dan begitu ketika terjadi perceraian sekalipun, itu enggak dengan cara baik-baik. Nah, sekarang kan kenapa kok orang setelah cerai malah semakin terpuruk? Karena apa? Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang benar-benar terpuruk sekalipun, itu tetap kita dituntut untuk bertakwa. Apalagi cuman masalah-masalah yang misalnya penghasilan seret, anak nakal, anak bandel, tetap itu harus lebih ditekankan lagi. Lawang kondisi terpuruk. Nah, kalau misalnya orang bercerai, siapa yang akan melipur laranya? Kan nggak ada. Malah bisa jadi ketika terjadi perceraian, keluarganya malah nyalahnya, kamu ini syukurin, salah siapa, kan udah tak bilang jangan cerai, malah disalah-salahin. Orang udah terpuruk, semakin dibully, semakin bully. Akhirnya apa? Tidak bertakwa kepada Allah. Maka kalau ada misalnya orang setelah cerai akhirnya bunuh diri, ya itu disebabkan dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mental saya lemah, mental hell, enggak. Karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia tidak berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi masalah kompleks generasi sekarang. Kenapa banyak generasi sekarang baru dibully sedikit langsung bunuh diri? Yaitu banyak faktor. Mungkin orang tuanya kurang memperhatikan pergaulannya. Tapi yang paling utama penanaman tauhid kepada anak tersebut. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, sehingga akhirnya anak tersebut tidak bertakwa kepada Allah. Diputusin pacarnya, gantung diri. Emang dikira pacarnya itu ngasih apa sih buat dia? Orang tuanya yang selama ini membesarkan dia, menghidupi dia. Pada orang tuanya mensupport. Soalnya kan gak ada orang yang peduli sama saya. Itu bukan masalah mental saya lemah. Enggak. Dia berpegang teguh kepada Allah, itu yang kurang kuat. Ya itu Pak, ya orang tuanya kurang memilihkan teman, dan yang paling utama ya orang tuanya tidak menanamkan karakter pendidikan tauhid, karakter pendidikan agama kepada anak tersebut, sehingga anak tadi itu tidak bertakwa kepada Allah dan terjadi bunuh diri. Wallahu ta'ala.
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan barang siapa yang ketika dia menceraikan istrinya dengan cara yang baik, bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Maka kalau pengen setelah cerai itu semakin kaya, ya bertakwa. Setelah bercerai tidak semakin terpuruk, ya ketika menceraikan ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal-asalan. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sejatinya Allah sudah mencukupkan bagi dirinya. Maka orang yang bertakwa itu tidak butuh kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala pasti mencukupinya. Ada seorang perempuan, mungkin dia diceraikan oleh suaminya dengan cara tidak baik-baik, tapi istrinya ini, perempuan tersebut, dia bertakwa kepada Allah, tidak menyebarkan aib suaminya, tidak menyebarkan kesalahan suaminya. Cukuplah ini yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Mari kita buka lembaran baru. Dia menjaga kejelekan, aib-aibnya, tidak menyebarkannya, tidak mengutuknya, tidak lain sebagainya. Bisa jadi akhirnya perempuan tersebut karena bertakwa kepada Allah, akhirnya Allah beri jalan keluar. Akhirnya Allah menakdirkan seorang laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih bertakwa, meminang orang tersebut. Walaupun misalnya perempuan tersebut, mohon maaf, anaknya 6. Kan kadang kok bisa ya ada orang, mohon maaf, perempuan anaknya banyak dinikahi oleh misalnya laki-laki masih perjaka, kaya raya. Kok bisa? Bisa jadi perempuan tersebut bertakwa kepada Allah. Bukan masuk suudon, itu kayaknya main guna-guna, santet, pelet, enggak. Bisa jadi perempuan tersebut ketika diceraikan bertakwa kepada Allah. Loh kok suaminya kok malah semakin terpuruk? Ya, dia ketika menceraikan istrinya, dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak dengan cara baik-baik, dengan cara yang salah. Maka akhirnya Allah tidak membukakan pintu rezeki, tidak membukakan jalan keluar. Seakan-akan jalan keluarnya buntu terus, sumbek. Dia mengira setelah dia bercerai dia semakin bahagia, malah akhirnya dia semakin terpuruk. Ya karena disebabkan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah telah mengatur hal demikian sedemikian rupa, dan setiap segala sesuatu telah Allah berikan ketetapannya. Artinya segala sesuatu itu ada aturannya. Ketika seseorang misalnya hidup di dunia, dia mentaati aturan cara mainnya, undang-undangnya, maka insya Allah urusannya kan akan gampang. Beda kalau misalnya dia tidak mengikuti aturan, misalnya harusnya antri, dia langsung maju ke depan, langsung datang antrian paling depan, padahal dia harus belakang. Akhirnya kan terjadi keributan. Nah, bisa jadi dia dikeroyok, benjol, atau luka memar-memar, ya karena dia tidak mengikuti aturan. Jika di dunia saja, aturan di dunia saja seseorang bisa memahaminya, apalagi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ingat, Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, menghidupkan dan mematikan kita. Tentu aturan yang Allah tetapkan itu pasti aturan yang paling benar, aturan yang paling cocok untuk kita, aturan yang pasti kita bisa mentaatinya. Bukan, kalau Islam itu perempuan nggak boleh ini, nggak boleh itu, berat. Kita mikirnya berat, ya nggak akan bisa. Beda kalau kita mindsetnya, ini aturan Islam, Allah yang menetapkan, Allah itu yang menghidupkan saya, yang mematikan saya, yang menciptakan saya, yang memberi rezeki saya. Tentu Allah ketika menetapkan ini sudah tahu aturannya. Lawang kita tata cara penggunaan mesin cuci aja kita bisa taat, apalagi aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan.
Nggak bisa kita mesin cuci hanya 5 kilo diisi 10 kilo, bubar, rusak gitu kan. Maka aturan tentu nggak ada orang setelah beli misalnya mesin cuci ini hanya boleh maksimal 5 kilo. Ini soto ini yang bikin ini bisa 10 kilo. Ada seperti itu? Nggak ada. Tapi kadang aturan Allah ada orang seperti itu. Ini nggak cocok ini buat umat manusia. Ini nggak cocok buat perempuan Indonesia. Ini nggak cocok buat laki-laki Indonesia. Ini nggak cocok diterapkan di Indonesia. Siapa yang ngomong seperti itu? Ya ada kan. Seakan-akan dia lebih tahu dengan orang yang membuat aturan tersebut. Begitu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Saya cuma yang menghargai jawaban Pak Ustadz tadi. Itu walaupun suami sudah mengisirai menanak 3 kali, tapi selama masa iddah 3 bulan, dan suami sebelum itu mengajak lagi gitu, berarti otomatis talaknya nggak jadi. Kalau sudah talak 3, Kan sudah, tapi kata Pak Ustadz kalau sudah 3 kali, tapi selama masa iddah suaminya itu 3 kali haid, Bu, bukan 3 kali talak. Perlu dipahami. Jadi talak pertama. Ya, mengucapkan sampai 3 kali. 3 atau kamu saya cerai. Misalnya Pak Ijem kamu saya cerai. Kemudian Pak Ijem haid suci. Haid lagi suci. Haid, ini kan haid terakhir di talak pertama. Kalau suaminya itu kembali kepada istrinya, maka tidak perlu apa? Tidak perlu ijab, tidak perlu persetujuan sang perempuan, boleh langsung balikan. Tapi kalau misalnya sudah haid ketiga di talak pertama, kemudian mandi, maka kalau pengen balikan lagi harus nikah ulang, saksi, ada mahar dan lain sebagainya, kayak seperti nikah umumnya. Nah, kemudian itu kan sudah rujuk kembali. Nah, suatu ketika akhirnya terjadi, misalnya suaminya marah, kamu saya cerai, ini jatuh talak berapa? Kedua. Nah, talak kedua ya sama aturannya kayak tadi. Haid pertama masih boleh rujuk, haid kedua masih boleh rujuk, haid ketiga ketika sudah mandi maka sudah tidak bisa rujuk. Kalau mau rujuk harus dengan akad baru, dengan saksi, dengan mahar dan lain sebagainya. Nah, taruhlah ketika talak kedua sebelum sang perempuan itu mandi di haid ketiganya, kemudian rujuk kembali, balikan dengan suaminya, sudah kemudian 10 tahun kemudian suaminya mangkel, kamu saya cerai, hati-hati, ini sudah tidak bisa rujuk kembali. Kalau pengen rujuk kembali, perempuan tersebut itu harus nikah dengan laki-laki lain dan dengan nikah yang sah, bukan nikah muhalil. Apa itu nikah muhalil? Misalnya sang perempuan itu sang laki-laki ngomong kepada tolong nikahin mantan istri saya, kemudian setelah 1 minggu kamu ceraikan biar bisa balik sama saya. Itu namanya nikah muhalil, yaitu nikah biar halal. Maka itu nggak boleh, harus nikah yang nikah syar'i dan bukan nikah yang direncanakan gitu, dibuat-buat. Nah, setelah itu, kalau seandainya diceraikan oleh suami yang kedua, bisa dipahami ya, suami kedua ya, maka suami yang pertama tadi boleh menikah lagi dengan istrinya, tentunya dengan akad baru dan ada maharnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi gambarnya seperti itu. Ustaz, itu kan bagi yang masih haid. Itu tadi pertanyaannya Bu Harina, bagaimana? Kalau seandainya itu sudah tidak haid, maka dihukumi dengan umumnya seorang wanita haid. Sekali haid itu berapa kali? Sebulan. Kalau 3 kali haid berarti 3 bulan. Gitu. Itu kalau tidak haid. Kalau sudah tidak haid. Tapi kalau misalnya kan iddah itu macam-macam. Ada yang iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya, maka iddahnya itu adalah berapa? 4 bulan 10 hari.
Kalau sudah lewat 4 bulan 10 hari atau 130 hari, baru perempuan tersebut itu boleh nikah dengan laki-laki lain. Iddahnya itu nggak bisa rujuk, karena kalau rujuk bahaya, nanti masuk peti. Enggak. Kalau yang minta cerai itu istrinya, tapi suaminya nggak mau. Nah, oke. Terus suaminya bilang kalau kamu mau cerai ya silakan hidup sendiri. Nah, oke. Nah begini, kalau misalnya cerai itu, ini pertanyaannya bagaimana kalau suami tidak mau menceraikan istrinya? Perlu kita pahami, pertama, cerai itu ada di tangan suami. Maka kalau selama suami tidak mau menceraikan istrinya, maka sampai kapanpun perceraian tersebut tidak terjadi. Nah, bagaimana kalau suami mengatakan kalau kamu pengen cerai, yaudah kamu urus sendiri? Itu bukan cerai. Di bahasa kita itu cerai, tapi itu jatuhnya adalah khulu. Khulu itu apa? Perempuan itu meminta berpisah dengan suaminya. Konsekuensinya apa? Mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan. Jadi sang istri mengembalikan maharnya dengan semisal atau sepersetujuan suami. Tapi bahaya. Kenapa? Kalau suami nggak mau menceraikan, ibu mau mengembalikan mahar, misalnya dulu maharnya uang misalnya sejumlah mahar 1.553 rupiah. Suami nggak mau menceraikan dan nggak mau diganti semisal, maka ya harus mendatangkan. Kalau itu belum terpenuhi ya nggak bisa cerai. Karena apa? Kan harus mahar itu kan harus sama. Kecuali kalau misalnya karena akhirnya suami awalnya kan nggak mau menceraikan, kemudian istri gugat, misalnya minta khulu. Setelah dipikir-pikir, ini kayaknya istri saya ini memang niat untuk pisah sama saya, kan harus mengembalikan mahar. Terus suami berpikir, oh ini mahar dulu kan misalnya 1.533 rupiah, sekarang nggak ada, ya wis lah Bu, kamu balikin aja saya 1 juta. Boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya suaminya itu terus nggak mau pulang juga, cuma bisa kok, itu akhirnya gimana itu kan? Nah kalau misalnya seperti itu, suaminya nggak pernah pulang, nggak mau pisah, ya itu tetap statusnya masih suami istri, masih gantung. Maka pilihannya suami yang menceraikan atau istri yang menggugat. Bukan menceraikan, menggugat ke pengadilan. Begitu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa qiyamatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.